A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu azrul fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam itu Indah. Insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar lagi bareng guru-guru kita. Di samping saya sudah ada Habib Muhammad Zahab. Apa kabar Habib? Masya Allah, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ada Ustadz Maulana, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, semangat hari ini. Semangat banget ya, Masya Allah, luar biasa. Lalu juga Ustadz Syam nih, Masya Allah Ustadz. Mantap, Mikdad sehat ya? Sehat alhamdulillah Ustadz. Semangat ya buat bagi-bagi ilmu sama jamaah hari ini. Masya Allah. Baik jamaah, nah hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik. Jamaah di rumah suka kesel gak sih kalau misalnya chatnya diabaikan? Atau misalnya ada orang abai sama protokol kesehatan. Nah ini juga penting nih, bicara soal mengabaikan, ada beberapa ibadah sunnah yang kadang suka kita abai. Jadi mikirnya kalau misalnya sempat ya udah dilakuin, kalau enggak ya udah nggak apa-apa juga. Nah padahal banyak banget nih ibadah sunnah yang bisa membuat itu dapat amalan di surganya Allah. Aduh Masya Allah. Nah makanya nih pas banget kita akan bahas dalam tema kita yang sangat luar biasa. Temanya adalah sholat sunnah yang diabaikan. Masya Allah. Baik, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Wudhu adalah perbuatan yang menyempurnakan pahala wudhu, sehingga kita disunahkan untuk melaksanakannya. Adapun sunnah wudhu ialah sebagai berikut. 1. Membaca basmalah terlebih dahulu. 2. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangannya sambil membaca doa seperti ini. Allahumma hfadz yadayya mimma asika kulliha. Yang ketiga, bersiwak atau menggosok gigi. 4. Berkumur dan sambil membaca doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Yang kelima, menghirup air ke hidung, kecuali bagi orang yang berpuasa. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Nah ini kita bicara soal sholat sunnah yang sering kita abaikan. Saya mau ke Habib dulu nih. Habib afwan Bib. Sholat itu adalah merupakan ibadah wajib untuk dikerjakan. Akan tetapi ada sholat yang sifatnya di rumah, ketika dikerjakan itu kita akan memetik pahala yang sangat luar biasa. Salah satunya nih tadi sudah ada bocorannya di tayangan, yaitu sholat sunnah wudhu. Bib, tapi mungkin masih ada yang belum mengerti nih mengenai sholat sunnah wudhu. Ini kan orang biasanya taunya tahajud atau sholat duha. Nah ini mungkin ada beberapa yang belum tahu nih, dan apakah ada waktu tertentu untuk dikerjakannya Bib? Lalu bagaimana caranya, mohon penjelasannya nih, silakan Habib. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin sayyidina Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila salatihil mustaqim dhil khuluqil azim wa nahjil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Artinya pada pagi yang mulia ini subhanallah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka saling mengingatkan dan belajar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Pada pagi hari ini di antara pelajaran kita yaitu mengetahui sholat sunnah. Sholat sunnah ini banyak, semuanya fadilah dan keutamanya masing-masing punya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu ini Masya Allah mempunyai fadilah dan keutamaan khusus dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala yang dibawa dan dikasih tahu oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala. Di antara fadilah dan kemuliaan sholat sunnah wudhu mendapatkan ampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
siapa orang yang berwudu nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini, artinya wudu seperti wudu'i Nabi sama seperti wudunya kita, karena ilmu yang kita pelajari dari ulama-ulama sampai sanadnya ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah berwudu, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang berwudu seperti wuduku ini, setelah berwudu wa shalla rak'ataini, yaitu dia sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, artinya mengkhusyukkan dirinya. La yuhadditsu fihi ma nafsah itu tidak mengajak dirinya berbicara, artinya khusyuk sholatnya. Ada juga yang mengatakan habis wudu sudah jangan ngajak orang berbicara. Tapi enggak juga sombong, misalnya lagi wudu di masjid, ada orang lewat, Habib bekhair sehat. Nah, enggak dibilang sombong ya, Bib. Semua ada tempat, artinya betul. Toko harus lebih, enggak boleh ngajak orang, sudah lewat aja. Enggak, orang salam jawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi la yuhadditsu fihi ma nafsah ini juga artinya yaitu mengkhusyukkan, khusyuk. Dia punya diri, apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang lalu, tentunya dosa-dosa kecil. Dosa besar butuh taubatan nasu ai sagair, itu dosa-dosa kecil. Dosa kecil kita juga banyak, Masya Allah, setiap hari 24 jam bikin dosa, mau tidur bikin dosa. Ya. Artinya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang lalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Nah, bagaimana? Juga yang kedua apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ma min muslim yatawadda fa yuhsinul wudu'a. Siapa orang yang berwudu kemudian dia baguskan wudunya, kemudian fayaqumu fayusalli, maka dia bangun dan salat rakaataini, dia salat muqbilun ala biqalbihi wa wajhihi, maka dia betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, maka juga dia akan mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi caranya bagaimana ya? Seperti tadi yang kita lihat, habis wudu tapi kata Nabi fayuhsinu wudu'ahu, wudu tapi dibaguskan wudunya, bagus sesuai dengan sunnahnya, pakai siwaknya sesuai dengan sunnah dan pelajaran fikih yang kita pelajari di majelis-majelis ta'lim. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Nabi pernah berkata kepada Bilal, hai Bilal, kata Rasulullah, amalan apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara terompamu di sorga. Jadi Bilalnya belum meninggal, suara sendalnya Nabi dengar dari sorga. Masya Allah. Ya, apa yang kau lakukan, amal apa yang kau lakukan sehingga suara sendalmu terdengar di sorga, itu terdengar. Masya Allah, Bilal, Masya Allah, ya Bilal. Maka Sayyidina Bilal, beliau mengatakan tidak ada amalan yang aku ingin, yang aku turutkan dari Nabi SAW kecuali setiap aku setelah bersuci, artinya setelah berwudu, aku sholat 2 rakaat. Masya Allah, sendalnya udah masuk surga duluan dengan sebab barakah daripada sunnatul wudu. Masya Allah, jadi kalau sendalnya udah kedengeran, insya Allah nanti yang punya sendalnya juga ikut masuk surga ya Bib ya. Masya Allah, luar biasa. Bib, Afwan mungkin niatnya ada yang belum tahu, mungkin Bib gimana Bib? Oh ya, niatnya usolli sunnatul wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesianya, aku niat sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, aduh luar biasa. Dan kapan saja boleh? Kapan saja boleh karena ya Beb? Dia sabab mutagaddim, nanti kita jelaskan insya Masya Allah. Alhamdulillah, yang pertama ini kita udah dapat nih sholat sunnah yang sering kita abaikan, memang betul banget tuh sholat sunnah wudu, kadang kita suka lupa meskipun kita udah tahu. Nah ini lanjut ke yang kedua nih, saya mau ke Ustadz Syam dulu nih, Afwan. Ustadz. Siap. Ini sholat sunnah yang sering diabaikan, salah satunya juga adalah termasuk nih sholat tasbih, yang dimana sholat tasbih ini di dalamnya terdapat bacaan tasbih sebanyak 300 kali nih, Masya Allah. Tapi nih Ustadz Afwan nih mau tanya, waktu yang tepat untuk melakukan sholat tasbih itu kapan dan apa sih keutamaan sholat tasbih itu? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustadz Maulana, Habib, Masya Allah, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah. Ketika kita berbicara tentang sholat sunnah, memang ada sholat-sholat sunnah yang sangat tinggi keutamaannya dan merupakan juga ladang pahala bagi kita. Nah, sudah dijelaskan tadi salah satunya sholat sunnah wudhu yang mana dilakukan sesaat setelah kita melaksanakan wudhu yang sempurna, wudhu yang diperbaiki, wudhu yang diperindah. Kemudian ada lagi satu sholat yang ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada paman beliau, wahai pamanku, maukah engkau kuberikan suatu amalan yang ketika engkau mengerjakannya maka Allah akan mengampuni dosamu yang dahulu ataupun yang sekarang, yang besar ataupun yang kecil, yang kau lakukan di siang hari ataupun di malam hari, yang engkau sengaja ataupun tidak sengaja, semua dosa-dosamu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dengan amalan ini. Maka amalan itu adalah salat tasbih, yang mana engkau salat 4 rakaat dengan 300 kali tasbih di dalamnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jikalau engkau mampu maka lakukanlah sehari sekali. Kalau tidak mampu maka lakukanlah sepekan sekali, sejumat sekali. Kalau engkau tidak mampu lakukan sebulan sekali. Kalau tidak mampu engkau lakukan setahun sekali. Kalaupun engkau tidak mampu maka minimal engkau pernah melakukannya sekali seumur hidup. Maka ulama mengatakan setelah mendengar keutamaan ini, maka kalau masih ada orang yang mengabaikan sholat tasbih, maka seakan-akan dia meremehkan agama. Seakan-akan dia meremehkan agama saking besarnya keutamaan daripada sholat tasbih ini. Namun ternyata masih sering terabaikan. Mungkin karena kurangnya pengetahuan daripada kita bagaimana tata caranya. Nabi mengatakan 4 rakaat, sedangkan di dalamnya ada 300 kali tasbih. Nah, di hadis yang panjang ini pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tata caranya. Ini jarang-jarang nih ya dijelasin tata caranya sampai sedetail itu. Maka tata caranya adalah Allahu Akbar. Ya, niatnya saya niat salat tasbih karena Allah. Allahu Akbar, iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian baca surah, lalu membaca tasbih sebanyak 15 kali. 15 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 15 kali. Lalu dia ruku, subhana rabbil azim, bihamdi subhana rabbil azim, baru baca tasbih 10 kali. Berarti 10. Udah berapa itu? 15 pada saat berdiri, 25. I'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tasbih 10 kali. Berarti sudah 35. Sujud tambah lagi 10 kali. Berarti sudah 45. Duduk di antara 2 sujud tambah lagi 10 kali. Berarti 55. Tambah lagi sujud kedua tambah lagi 10 kali. Berarti 65. Kapan tambah 10-nya? 10 kan ini berarti dia pada saat setelah sujud yang kedua sebelum dia berdiri maka dia mampir duduk. Disitulah dia membaca tasbih 10 kali. Berarti 75. Itu rakaat yang pertama. Bagaimana dengan rakaat kedua? Sama dengan rakaat pertama. Cuman bedanya ketika rakaat kedua dia membaca tasbih 10 kali sebelum dia salam. Berarti setelah dia membaca tasyahud, maka dia membacanya 10 kali sebelum dia salam. Ulama mengatakan kapan waktu yang utama? Sebenarnya waktu yang utama sholat sunnah itu memang di malam hari. Karena disitulah waktunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Namun jikalau dilakukan di siang hari pun tidak apa-apa. Yang penting bukan di waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ba'da subuh itu tidak ada sholat sunnah, atau yang namanya ba'da asar itu juga tidak ada sholat sunnah. Mau dilakukan di waktu duha silahkan. Berapa rakaat? Kalau dilakukan di malam hari itu sholatul lail mathna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun jikalau dilakukan di siang hari boleh 2, boleh langsung 4. Kalau langsung 4 tidak pakai tahiyat awal, namun langsung dilaksanakan 4 rakaat baru yang namanya langsung salam di akhirnya. Nah, keutamaannya sangat besar sekali, diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang besar yang kecil semuanya. Namun kalau dosa besar tetap ada yang namanya syarat pertaubatannya. Wallahu taala alam. Masya Allah, alhamdulillah ternyata manfaatnya besar sekali. Ya, jadi kita juga dosa-dosanya baik yang kecil ataupun yang besar insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah pernah belum?
Saya belum pernah nih, baru dapat ilmunya. Alhamdulillah nih hari ini ada di sini nih, dapat hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Nah baik, kita udah dapat 2 nih. Alhamdulillah, tadi yang pertama adalah sholat sunnah wudhu, yang kedua kita ada sholat tasbih yang memang betul sekali kita sering abai. Lanjut ke yang ketiga nih, saya mau ke Ustadz Maulana nih, Afwan Ustadz. Iya. Nih katanya ada yang disunahkan bagi kita ketika hendak keluar rumah atau hendak masuk rumah, yaitu melakukan sholat sunnah 2 rakaat nih. Ternyata banyak yang belum tahu, saya juga biasanya kalau masuk ya assalamualaikum, langsung aja masuk gitu, rebahan, cuci kaki. Nah ini ada katanya sholat sunnah sebelum masuk rumah. Nah ini boleh tahu gak sih keutamanya apa aja nih? Terus juga tata caranya bagaimana? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Silakan. banyak Mikdad, izin Habib, Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, alhamdulillah, hari ini hari Kamis 26 Zulhijjah. Wah, hari Senin, siap-siap ya doa akhir tahun menjelang maghrib, dan setelah salat maghrib di hari Senin sorenya itu maghribnya usahain doa awal tahun, karena disitulah tahun baru Islam kita, di maghribnya di hari Senin nanti insya Allah. Nah buat kita semua terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat salat-salat sunnah yang kadang-kala mungkin orang terabaikan atau tidak terlalu diperhatikan. Padahal itu sangat penting sekali. Betul tadi salat sunat wudu, jarang-jarang orang salat sunat wudu itu karena biasanya tergesa-gesa lah, mepet waktu lah, Betul. mepet mau salat lah. Betul, betul semua. Kan salat sunat wudu, salat sunat qabli aja belum Qabliyah. sempat. Langsung salat fardu kan. Nah begitu juga salat sunat tasbih. Kadang-kala orang aduh lama itu, banyak tasbihnya lama, ribet, ngitungnya dan sebagainya. Nah kali ini juga ada nih, orang kadang-kala terabaikan, diabaikan salat sunat 2 rakaat sebelum keluar rumah atau sebelum berangkat. Pas banget ini. Orang yang suka jalan dikasih temanya ini. Suka jalan dan balik pun harus salat sunat. Ini juga. Kenapa salat sunat masuk dan keluar rumah, bacaan dan niatnya apa saja sih keutamaannya? Dari Sayyidina Abu Hurairah, sosok Abdurrahman nama beliau, tapi Nabi memberikan gelar Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena suka bawa kucing. Aduh, binatang yang lucu banget ya, radhiyallahu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, jikalau kalian hendak keluar rumah untuk salat, maka kerjakanlah 2 rakaat, niscaya akan mencegahmu dari keluarnya keburukan. Dan jikalau kalian akan masuk rumah, maka laksanakanlah salat sunat 2 rakaat, niscaya akan mencegahmu dari masuknya keburukan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kita tidak tahu perjalanan kita ini gimana. Maka anjuran melaksanakan salat sunat ketika hendak keluar rumah atau masuk rumah itu terlebih dahulu ketika hendak kita keluar rumah. Biasanya gini, mohon maaf ya, mungkin yang kita kenal itu salat sunat safar ya. Betul. 2 rakaat dulu baru berangkat. Betul. Nah biasanya kalau kita mau berangkat ke Tanah Suci, umroh dan haji ataupun haji, biasanya kita salat sunat dulu baru berangkat. Kemudian Ke Makassar. Ke Makassar juga ya. dan kalau kita pulang, biasanya kita dianjurin jangan langsung pulang ke rumah, mampir dulu ke masjid untuk salat sunat 2 rakaat baru masuk. Tapi dianjurkan ini, anjuran ini harusnya dilakukan di rumah. Dan mohon izin, mohon maaf, kadang-kala kita sisipkan salat sunat ke salat fardu kita, kita berangkat ya, pas salat dulu. Ternyata pentingnya ini, karena ketika kita akan melaksanakannya ini, artinya menimbulkan ketenangan. Kadang-kadang kan ada yang lupa lagi, apa ya lupa lagi. Tapi kalau kita salat, pasti akan teringat semua itu. Yakin itu. Kalau ada sesuatu yang lupa, kata Sayyidina Ummul Mukminin Aisyah, salat sunat aja 2 rakaat, pasti kok ingat semua yang lupa-lupa itu. Maka anjuran sangat penting ketika kita keluar rumah, ketika hendak safar, karena manusia lebih membutuhkan penjagaan keamanan sepanjang perjalanan. Lancar perjalanan sahabat saya. Ini Haji Hussein yang di Makassar ini nonton juga nih. Masya Allah, Haji Hussein di Makassar sama Haji Ati ini. Katanya dia langsung bilang, Ustadz pokoknya kalau mau pergi harus salat sunat 2 rakaat. Aku tidak mau karena ini sudah jadi semacam apa ya? Kebiasaan. Jadi kalau katanya kalau dia belum sempat salat sunat 2 rakaat ada sesuatu yang hilang. Jadi ini amal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya.
Masya Allah, luar biasa. Nah saya juga kadang kalau mau pergi itu ya, suka nanya sama istri, ribet banget. Iya. Ma ini di mana kunci mobil? Ini Ya, udah ya, mau ya. pergi buru-buru, padahal kunci mobil udah dipegang. Kayak tadi, peci di mana peci? Padahal udah dipegang mau berangkat ke sini. Ya Allah, nah itu pentingnya kita sholat sunnah dulu sebelum berangkat kemana-mana. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz Maulana terima kasih ya ilmunya. Nah ini saya ada titipan pertanyaan nih, mungkin nih saya mau tanya ke Ustaz Syam nih, Afwan Ustaz. Tentang apa tuh? Saya pernah dengar nih, katanya bagi orang yang hendak menikah dan hendak melaksanakan proses akad nikah, ini disunahkan untuk mengerjakan sholat sunnah sebelum akad nikah dimulai. Nah ini sebetulnya sholat sebelum akad nikah ini lebih baik dilakukan oleh dua-duanya atau misalnya oleh calon pengantin pria aja nih. Ini benar nggak sih ada sholat sunnah seperti itu? Mohon penjelasannya nih gimana? Biasanya tuh kalau sebelum akad kita tuh sibuk kobil tuh ngafalin nama Betul, mertua, betul. ngafalin Deg-degan nama duluan kita. mempelai, tapi ternyata ada sunnah-sunnah yang lainnya Betul. gitu. Salah satunya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah seperti apa nih buat teman-teman nih yang di rumah nih yang menjelang pernikahan insya Iya nih, Allah ini perlu untuk dicatat. Maka dari itu nanti setelah yang satu ini. Masya Allah, baik kalau gitu jamaah siapin catatannya ya. Jangan sampai ketinggalan, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, Alhamdulillah.